Halo teman-teman, bertemu lagi di tutorial Gedebuk. Kali ini kita masih membahas konstruk 2. Hari ini ada 2 pertanyaan yang masuk. Yang pertama adalah bagaimana cara kita membuat UI text seperti yang ada di kiri atas ini, tulisan yang akan tetap di satu titik walaupun karakter kita bergerak, yang biasanya digunakan untuk menampilkan kondisi user, misalnya jumlah nyawa semacamnya. Dan yang kedua, pertanyaan tentang bagaimana kita menghentikan permainan saat kita ingin memunculkan menu pause. Contohnya, jika kita membuat menu pause seperti ini hanya menu demo saja, satu gambar statis. Cuman bagaimana kita bisa membuat musuh-musuh dan pemain, termasuk pemain. Di sini saya menekan tombol gerakan pemain tapi tidak akan ada responnya, dan setelah kita menekan tombol lain baru pemain akan melanjutkan gerakannya. Kita coba lagi. Oke. Sebagai contoh, saya akan menggunakan sebuah project. Ini project yang sudah selesai. Kita perlu tutup terlebih dahulu. Kita perlu buka. Oke, ini sebenarnya sudah ada. Kita hapus dulu. Oke, ini game kita. Saat ini gamenya adalah sebuah game platformer dengan beberapa musuh yang kita atur bergerak bersamaan. Untuk contoh di sini menggunakan loop for each object. Kali ini kita akan membuat tulisan yang akan kita gunakan sebagai UI yang akan diam di pojok kiri atas layar atau di bagian manapun yang kita inginkan. Ada beberapa hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama, kita perlu membuat sebuah teks, misalnya nyawa pemain, dan di sini kita perlu atur. Anggaplah di sini kita coba tulisan di sisi kanan. Untuk membuat angka nyawa di sini sesuai dengan jumlah nyawa yang memang dimiliki pemain, kita perlu membuat saat ada perubahan terhadap nyawa, kita juga rubah teks. Di sini kita bisa rubah menjadi nyawa titik 2 dan spasi dan nyawa. Tanda dan di sini akan mengambil variabel nyawa di atas lalu digabungkan dengan string ini. Lalu saat layout dimulai juga jangan lupa kita perlu menambahkan jumlah nyawa ke teks kita. Sebagai contoh, oke, di sini tulisan kita masih statis, posisinya ada di atas tapi sudah mengikuti jumlah nyawa yang seharusnya. Untuk membuat objek ini berada di satu tempat, kita perlu membuat layer tambahan. Mungkin jika kamu pernah menggunakan program seperti Photoshop atau GIMP,
akan cukup familiar dengan konsep layer. Intinya layer ini adalah semacam lapisan yang berada di atas atau di bawah lapisan lain. Jadi di sini kita buat layer yang ada di atas layer kita sebelumnya, layer game. Kita beri nama layer UI misalnya. Lalu objek teks kita perlu kita pindahkan ke layer yang atas. Untuk membuat layer ini tidak bergerak sesuai gerakan pemain atau view pemain, kita bisa set parallax-nya menjadi 0,0. Dengan kata lain, layer ini tidak akan terpengaruh gerakan pemain sama sekali. Lalu jika kita jalankan, posisi UI sudah benar, bisa dilihat di sisi kanan atas. Saat nyawa pemain berkurang, teks berubah namun posisi tetap. Berikutnya adalah cara membuat pause menu. Di sini kita bisa menggunakan contoh sebuah window, contoh saja. Jadi sementara saya hanya menggunakan gambar yang sudah lengkap. Di tutorial lain kamu bisa lihat cara membuat UI, di mana setiap tombol di sini bisa kita klik sesuai dengan efeknya masing-masing. Pada kasus ini kita akan membuat ini sebagai pause menu yang akan muncul ketika kita menekan spasi dan akan menghentikan game, dan game akan dilanjutkan kembali setelah kita menekan tombol escape. Yang perlu kita lakukan, pastikan kita sudah memiliki objek keyboard. Kita periksa ketika tombol spasi ditekan, kita munculkan, dan untuk menghentikan semua hal kita bisa set time scale. Di sini seberapa cepat waktu berlalu dalam sebuah game. Di sini kita bisa membuat efek slow motion atau pause. Di sini kita bisa set menjadi 0. Di ada keterangannya 0 sama dengan pause. Di sini kita akan menghentikan permainan. Untuk melanjutkan permainan, kita perlu membuat tombol lain, misalnya escape, untuk menyembunyikan menu dan melanjutkan kembali game dengan cara mengembalikan timescale ke 1. Jangan lupa di awal kita harus set UI-nya menjadi invisible, memastikan ini tidak akan muncul sebelum kita panggil. Oke, kita coba. Di sini kita bisa lihat musuh-musuh lain, termasuk pemain, itu akan berhenti ketika kita memencet escape. Pemain bisa lanjut kembali bergerak, termasuk jika kita berhenti di udara atau berhenti saat jatuh. Jadi begitulah cara kita menambahkan sebuah UI, baik UI statik atau menu pause yang akan menghentikan permainan ke dalam game kita menggunakan construct. Jika kamu ada pertanyaan, jangan ragu kirimkan pertanyaan kamu via email atau silahkan tulis langsung di komentar di bagian bawah. Akan kita jawab via tutorial berikutnya.